Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan kali ini di pelajaran mata pemrograman dasar kelas 10 TKJ. Kali ini Bapak mau membahas tentang aturan penulisan algoritma. Kemarin kita sudah membahas tentang apakah algoritma harus logis dan lain sebagainya, dan struktur algoritma, dan maksud dari langkah yang logis. Sekarang kita akan membahas tentang aturan penulisan algoritma. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung tentang materi sebelumnya, silahkan dipelajari dulu agar masih nyambung nih dengan pelajaran yang Bapak mau terangin sekarang. Oke, lanjut ya. Kita pendahuluan dulu. Algoritma seseorang bisa berbeda dari algoritma orang lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Artinya, itu bisa berupa kalimat, gambar, atau tabel tertentu. Di bidang komputer, algoritma sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai masalah pemrograman, terutama dalam komputasi numeris. Tanpa algoritma yang dirancang dengan baik, maka pemrograman akan menjadi salah, rusak, atau lambat dan tidak efisien. Jadi itu penting tuh algoritma itu. Jadi kalau misalnya kalian langsung buat programnya, takutnya akan kalian tidak akan kelihatan nih errornya di mana karena kalian tidak tahu langkah-langkahnya. Kalian asal bikin, jadi yang penting jadi aplikasi bisa dijalankan tapi tidak tahu apakah itu efisien. Kan kalau algoritma itu harus efisien. Efisien itu maksudnya cepat dan tidak merepotkan yang menggunakan. Oke, lanjut. Ada 3 nih aturan penulisan algoritma. Yang pertama menggunakan bahasa natural. Contohnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Lebih tepatnya bahasa natural itu bukan bahasa yang kalian biasa gunakan sehari-hari ya, tapi bahasanya bahasa Indonesia tapi formal. Nah, Bapak sarankan untuk kalian belajar algoritma menggunakan bahasa naturalnya, coba menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian terjun di dunia pemrograman ini, ketemunya bakal orang-orang yang bahasa ibunya atau bahasa normalnya itu bahasa Inggris. Jadi manfaatnya apa kalau misalnya belajar bahasa Inggris? Jadi channel kalian lebih luas atau kerjasama pun kalian jadi banyak. Apalagi kan di luar sana pemrograman itu sangat dibutuhkan programmer itu. Apalagi di Indonesia sih. Di Indonesia lebih banyak. Tapi kalau misalnya masalah kerjasama biasanya sama orang yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi lebih baik kalian pelajari juga. Apalagi kan kayak yang Bapak bilang kemarin, komputer itu kan tidak dibuat oleh orang Indonesia. Jadi selama komputer dibuat oleh orang luar, pasti pakai bahasa Inggris. Jadi kalian mau nggak mau harus belajar. Yang kedua adalah menggunakan flowchart. Baik digunakan karena alur algoritma dapat dilihat secara visual. Flowchart itu garis besarnya kayak kalian itu nanti tulisan kalian yang kalian buat algoritma yang kalian kerjakan kemarin itu nanti di translate atau diterjemahkan menjadi sebuah simbol-simbol. Nah, simbol-simbol itu nanti akan Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya insya Allah. Yang ketiga adalah menggunakan pseudocode. Sudah dekat dengan bahasa pemrograman, tetapi sulit dimengerti oleh orang yang belum memahami programan. Bedanya apa sama yang atas yang menggunakan bahasa natural? Kalau bahasa natural masih bahasa formal dan kita masih mengerti. Tapi menggunakan pseudocode itu tidak agak sulit. Contoh seperti menggunakan bahasa natural, contoh mencetak hasil laporan misalnya, ada tulisan seperti itu. Tapi kalau misalnya pseudocode itu tidak mencetak hasil laporan, tapi print print dua hasil laporan seperti itu. Jadi menggunakan sudah mendekati bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa Inggris lebih tepatnya, tapi ada simbol-simbol tertentu kayak bahasa pemrograman, benar-benar mirip bahasa pemrograman. Oke, kesimpulannya, jadi kalau misalnya dalam membuat algoritma itu tidak bisa langsung teks, kalian buat teks seperti bahasa sehari-hari, lalu kalian langsung bikin programnya, tidak. Tapi ada langkah-langkahnya. Yang pertama menggunakan bahasa natural. Kalian harus menggunakan bahasa yang formal dan tidak berbelit-belit. Karena yang pertama kan kalian pasti dalam menjadi programmer itu harus bekerja sama dengan orang lain. Dan dalam bekerja sama dengan orang lain harus menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Karena tidak semua mengerti bahasa yang kalian gunakan sehari-hari. Contohnya ya menggunakan bahasa Sunda misalnya, kan tidak semua orang Indonesia bisa menggunakan bahasa Sunda misalnya. Apalagi orang luar negeri, bahasa Indonesia pun kadang tidak tahu. Yang kedua menggunakan flowchart yang tadi gue bilang, menggunakan simbol-simbol. Jadi setelah kalian menggunakan bahasa natural, kalian sudah buat, habis itu kalian buat flowchartnya, yaitu menggunakan simbol. Nah, nanti dijelasin. Nah, yang setelah flowchart sudah dibuat, kalian menggunakan pseudocode. Pseudocode itu menggunakan bahasa yang sudah mendekati bahasa pemrograman. Jadi yang tadi gue bilang kemarin, kayak bilang tadi, mencetak misalnya itu jadi print, terus membaca
membaca sebuah data itu jadi read data misalnya kayak gitu-gitu. Jadi udah menggunakan bahasa pemrograman mendekati lah, tapi tidak 100%. Kayak pertemuan kali ini selesai. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.